Ini adalah benang polylestari yang saya gunakan untuk membuat dompet yang ada di thumbnail yang teman-teman telah lihat ya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk merajut. Pertama buat simpul, kemudian kita akan buat rantai sebanyak 40 rantai. Jadi, ini kita akan mulai membuat bagian alasnya dulu ya. Setelah 40, kemudian kita akan buat single crochet balik. Jadi di setiap rantai kita isi satu single crochet, satu lubang, satu single crochet sampai di bagian ujung benangnya. Dan ini kita akan buat secara berulang-ulang sampai lebar alas tas yang kita butuhkan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman juga bisa kerjakan seperti yang saat ini saya kerjakan, tapi untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini sekarang sudah sampai di bagian ujung. Kita buat satu single crochet, lalu kita balik seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi dengan membuat single crochet sampai selesai. Jadi ini adalah cara kita membuat alas tasnya ya. Ini teman-teman bisa selesaikan, dan setelah selesai hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan buat single crochet untuk mengelilingi alas tas ini ya. Jadi di bagian sudut-sudutnya itu kita isi satu lubang 2 single crochet. Sedangkan untuk bagian yang biasa seperti ini kita isi satu single crochet saja ya. Nah, di bagian-bagian ini kita isi satu lubang, satu single crochet. Jadi teman-teman bisa selesaikan bagian ini ya, buat single crochet mengelilingi alas tas ini sampai selesai. Sekarang kita akan buat motifnya. Pertama buat rantai sebanyak 3 kali. Ini kita hitung sebagai double crochet pertama. Kemudian kita akan buat double crochet mengelilingi lingkaran tas ini ya. Jadi kita isi satu lubang, satu double crochet sampai selesai. Kita nanti kembali ke bagian ujung awal tadi kita mulai ini ya. Jadi nanti kita slip stitchnya itu di bagian rantai yang tadi sudah kita buat. Sekarang kita akan buat polanya. Pertama ambil benang, lalu masukkan hakpen dari arah depan seperti ini. Kemudian selesaikan dengan satu double crochet seperti ini. Nah, selesaikan dulu seperti ini. Kemudian kita akan buat yang berikutnya. Ambil benang, lalu masukkan hakpen dari arah belakang seperti ini. Nah, dari arah belakang seperti ini ya. Kemudian selesaikan dengan satu double crochet. Jadi kita akan ulangi pola ini mengelilingi bagian badan tas ini sampai selesai. Sekarang kita ulang lagi, sekali lagi
Caranya seperti ini. Ambil benang, kemudian buat double crochet dari arah belakang seperti ini. Jadi kita buat selang-seling ya, masukkan hakpen dari depan, kemudian nanti dari arah belakang, kita nanti akan lanjut lagi dari bagian depan seperti ini. Nah, seperti ini, kerjakan terus ya teman-teman sampai hasilnya akan terlihat seperti ini jadinya. Jadi ini motif yang pertama sudah jadi atau sudah selesai. Sekarang kita tutup dulu. Kemudian kita akan taruh penanda. Lalu kita akan buat single crochet mengelilingi bagian badan tas ini ya. Jadi kita akan isi satu lubang, satu single crochet sampai kita kembali ke bagian penanda. Setelah sampai di bagian penanda, kemudian kita akan selesaikan dulu seperti ini. Lalu kita akan buat fondasi untuk motifnya atau polanya itu. Jadi kita hanya ulangi langkah-langkah yang sudah kita kerjakan dari awal tadi. Untuk bagian fondasi motifnya itu kita buat dulu double crochet seperti ini ya. Kita buat double crochet mengelilingi bagian badan tas atau bagian badan dompetnya ini ya. Kita buat double crochet. Ini kita buat mengelilingi sampai kembali ke 3 rantai pertama yang tadi kita buat. Setelah sampai di sini kita akan tutup. Lalu kita akan ulangi pola yang sudah kita buat dari awal tadi. Seperti biasa, kita mulai dengan mengerjakan dari bagian depan dulu, lalu bagian belakang, begitu seterusnya sampai selesai. Jadi teman-teman bisa ulangi pola yang sudah tadi kita buat sampai ukuran tas yang teman-teman butuhkan ya. Karena kali ini saya hanya buat dompet, jadi ukurannya sudah seperti ini. Setelah itu, untuk menutup bagian atasnya, saya buat single crochet untuk mengelilingi bagian lingkar mulut atau bagian lingkaran atasnya ini ya. Saya buat single crochet sebanyak 3 putaran. Jadi caranya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Lalu teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Kita buat melingkar sampai kembali di bagian penanda. Dan ini adalah hasil akhirnya. Bagian dalamnya ini sangat luas ya. Ini adalah bagian luarnya. Kemudian nanti kita akan pasang kancingnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.